Baik, assalamualaikum ananda semuanya. Waalaikumsalam, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Jadi Bapak harap keadaan Anda dalam kondisi baik yang sama-sama kita harapkan sebelumnya. Baik, di sini Bapak meminta kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Pada ketua kelas dipersilakan. Baik Pak, baiklah untuk memulai pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa menurut agama masing kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, untuk meningkatkan semangat nasionalisme kita terhadap NKRI, ada baiknya kita menyanyikan lagu nasional, yaitu lagu Maju Tak Gentar. Dipersilakan kepada Anda semua untuk berdiri. Mungkin sekian lagu yang kita nyanyikan, diharapkan kepada Anda semua untuk duduk kembali. Sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak izin untuk mengisi daftar kehadiran Anda semua. Yang pertama kepada Profita Azmi. Hadir, Pak. Yang kedua Rian Ofa. Hadir, Pak. Yang ketiga Fatur Ramadan. Hadir, Pak. Yang keempat Putri. Hadir, Pak. Yang kelima Ipin. Hadir, Pak. Nah, pada pagi hari ini kita berkesempatan untuk membahas materi tentang cuaca. Sebelumnya apakah sudah ada Anda semuanya menonton tentang berita tentang perkiraan cuaca? Sudah, Pak. Nah, apa yang Anda ketahui tentang perkiraan cuaca? Biasanya perkiraan cuaca itu tentang prediksi apa yang akan terjadi, Pak, seperti hujan di sana, Pak. Nah, betul sekali yang dikatakan oleh Ananda Batur. Untuk memperjelas pemahaman Anda, langsung saja kita masuk kepada materi. Yang pertama yaitu kondisi cuaca. Nah, di sini terdapat simbol-simbol cuaca. Yang pertama itu cuaca di malam hari. Yang kedua itu cuaca ketika hujan. Selanjutnya itu ketika cuaca mendung. Dan yang di sampingnya itu adalah cuaca ketika cerah. Yang di sampingnya lagi itu adalah ketika cuaca berawan. Nah, di sini kita masuk kepada pengertian cuaca. Cuaca adalah keadaan di mana suatu
tempat dalam keadaan jangka waktu yang terbatas, merupakan keadaan udara pada saat tertentu dan di wilayah tertentu yang relatif sempit dengan jangka waktu yang singkat. Selain itu, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengartikan sebagai kondisi atmosfer yang terjadi pada waktu dan tempat yang tertentu. Nah, selanjutnya kita masuk kepada unsur-unsur cuaca. Yang pertama itu radiasi matahari. Radiasi matahari dikatakan sebagai satu-satunya bentuk energi yang dapat melakukan perambatan dalam vakum luar angkasa. Radiasi matahari terbentuk dari medan listrik serta medan magnet. Oleh sebab itu, radiasi matahari ini bisa dikatakan sebagai gelombang elektromagnetik. Yang kedua, suhu. Suhu udara sebagai keadaan panas atau dingin dari suatu udara. Sementara itu, pengukur suhu udara atau suatu derajat panas biasanya disebut dengan nama termometer. Nah, di sini bisa sama-sama kita saksikan, yaitu ini merupakan gambaran dari radiasi matahari. Nah, di gambar yang di sampingnya itu merupakan gambaran dari termometer. Nah, selanjutnya itu ada kelembapan udara. Kelembapan udara adalah jumlah uap air yang di dalamnya udara. Selanjutnya itu awan. Awan adalah kumpulan massa air yang kemudian berkumpul di atas permukaan bumi. Pengamatan awan ini juga dilakukan untuk memperhatikan tutupan awan yang dibagi lagi menjadi 8 bagian, dan tutupan ini disebut juga sebagai oktav. Selanjutnya hujan. Hujan bisa dikatakan sebagai air yang jatuh dari awan ke permukaan bumi. Adapun besarnya curah hujan bisa diukur dengan alat ombrometer secara manual serta otomatis. Nah, yang terakhir itu angin. Angin adalah suatu pergerakan udara yang terjadi akibat adanya perbedaan suhu serta tekanan antara suatu tempat dan pada tempatnya lain. Nah, di sini bisa sama-sama kita saksikan gambar yang pertama merupakan gambaran dari kelembapan. Yang kedua itu merupakan cuaca yang cerah. Yang ketiga itu cuaca hujan. Yang di sini merupakan gambaran angin, karena angin tidak bisa kita lihat, jadi hanya penampakannya saja yang bisa kita lihat. Nah, selanjutnya itu jenis-jenis cuaca. Yang pertama itu ada cuaca panas. Jenis-jenis cuaca panas yang pertama adalah cuaca ini seseorang akan merasa panas dan di lingkungan sekitar pun menjadi lebih kering. Cuaca panas ini disebabkan karena panasnya matahari apabila ketika ada matahari berada tegak lurus di atas bumi sehingga memunculkan rasa panas. Yang kedua itu cuaca cerah. Jenis cuaca dari kedua ini yaitu cuaca cerah. Cuaca cerah ini diartikan sebagai cuaca yang dimana sinar matahari terlihat jernih yang disertai dengan udara yang segar. Oleh sebab itu, ketika cuaca sudah cerah maka rasa panas pun berkurang. Nah, yang kelima itu cuaca berangin. Jenis cuaca berikutnya adalah cuaca berangin. Sama dengan namanya, cuaca berangin ini akan menghasilkan angin yang bisa menggerakkan pohon lebat atau bahkan bisa membuat suatu bangunan ambruk. Selanjutnya itu cuaca berawan. Cuaca berawan ini dapat terjadi ketika cahaya matahari tidak terasa panas karena tertutup oleh awan. Nah, di sini dapat sama-sama kita saksikan yaitu pengaruh cuaca bagi kehidupan manusia. Yang pertama, cuaca panas. Cuaca panas bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk menjemur pakaian. Pakaian yang kita jemur akan cepat kering. Yang selanjutnya itu mengenakan pakaian yang mudah menyerap keringat. Selanjutnya itu cuaca dingin atau hujan. Tanah akan menjadi basah. Yang kedua, cocok untuk bercocok tanam. Yang ketiga, mengenakan pakaian tebal agar tubuh tidak kedinginan. Nah, selanjutnya itu pengaruh cuaca dengan kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu berpengaruh kepada tempat tinggal. Misalnya
jika kita tinggal di daerah yang dingin, kita pasti membutuhkan cahaya matahari yang lebih banyak. Yang kedua itu ladang perkebunan dan pertanian. Yang ketiga itu bermanfaat untuk kesehatan manusia. Nah, selanjutnya itu manfaat cuaca hujan. Yang pertama, menyuburkan tanah. Tanah yang kering dapat subur karena dibasahi oleh hujan. Yang kedua itu kesediaan air minum. Semua makhluk hidup membutuhkan air untuk hidup. Yang ketiga itu bermanfaat untuk pertanian. Yang keempat, membersihkan udara. Maksud membersihkan udara di sini yaitu membersihkan polusi akibat kendaraan bermotor ataupun sejenisnya. Nah, di sini Bapak sudah menyiapkan link YouTube untuk media pembelajaran sehingga Anda semua mudah memahami materi yang Bapak jelaskan tadi. Kesimpulan dari materi pelajaran kita pada pagi hari ini yaitu cuaca adalah keadaan udara di atmosfer yang terjadi pada waktu serta tempat yang tertentu dan juga sifatnya tidak menentu serta berubah-ubah. Yang kedua, cuaca terjadi karena adanya beberapa unsur pembentuk seperti suhu, kelembapan, kecepatan angin dan sebagainya. Yang ketiga itu jenis cuaca. Cuaca dapat dibagi menjadi beberapa jenis seperti cuaca panas, cuaca cerah, cuaca berawan, cuaca dingin, dan cuaca hujan. Pengaruh cuaca. Cuaca sangat berperan dalam kehidupan manusia. Contohnya cuaca dapat mempengaruhi aktivitas nelayan, petani dan di sini Bapak sudah menyiapkan latihan untuk menguji pemahaman Anda. Silakan dikerjakan berkelompok. Proses pengajaran lagi. Silakan.
Baiklah, bagaimana? Apakah sudah selesai diskusinya? Sudah, Pak. Nah, dipersilakan kepada perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik Pak. Nah, di sini saya Fatul Ramadan selaku perwakilan dari kelompok yang akan membacakan jawaban dari kelompok kami. Untuk soal yang pertama, pertanyaannya yaitu tuliskan apa yang dimaksud dengan cuaca dan ada berapa jenis cuaca di Indonesia. Nah, untuk pengertiannya sendiri, cuaca adalah keadaan udara di atmosfer yang terjadi pada waktu tertentu dan sifatnya tidak tertentu. Nah, untuk jenis cuaca yang ada di Indonesia sendiri, kami menemukannya ada 4. Yang pertama yaitu cuaca cerah, yang kedua yaitu cuaca mendung, yang ketiga cuaca berawan, dan yang terakhir yaitu cuaca hujan. Nah, untuk soal kedua di sini menyuruh kami untuk membuat 2 simbol cuaca dan apa pengaruhnya terhadap kita. Nah, untuk simbol yang pertama kami membuat simbol cuaca cerah. Nah, pengaruhnya terhadap kita yang pertama yaitu kita akan merasakan kepanasan. Yang kedua yaitu membantu tumbuhan dalam proses fotosintesis. Dan untuk yang pengaruh yang terakhir dari cuaca cerah ini adalah mengeringkan pakaian. Nah, untuk simbol yang kedua, kami membuat simbol cuaca hujan, yang mana pengaruhnya yang pertama menyuburkan tanah, yang kedua mengurangi polusi udara yang terjadi, dan yang terakhir yaitu membuat kita kedinginan. Baik Pak, mungkin sekian jawaban dari kami Pak. Nah, dipersilakan kepada Batur untuk duduk kembali. Baik Pak. Nah, sangat benar sekali jawaban yang telah disampaikan oleh Batur. Jadi Bapak rasa itu sudah cukup lengkap. Jadi mungkin itu saja pertemuan kita pada pagi hari ini mengenai cuaca. Kepada ketua kelas untuk menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik Pak. Baiklah, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, baik Bapak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.